Halo sahabat-sahabat SMK Negeri 8 Kolaka, kali ini saya berada di lokasi praktek agribisnis tanaman perkebunan atau pertanian. Nah, kegiatan kali ini adalah kegiatan praktek untuk siswa pertanian. Di sini sudah ada ibu guru pertanian ditemani oleh bapak dari BPIH yang membantu kegiatan pembimbingan siswa SMK Negeri 8 Kolaka. Perhatikan, saya tidak ngomong ulang lagi, perhatikan. Satu orang, satu pohon. Yang ini dulu biar aman dari
Dian yang mana? Itu satu dukungan punya aku. Satu kilo toh? Ya, kilo. Kita fotografi Pak ya. Jadi anu, Jadi untuk laporannya kita anu dulu, ada motivasi dari Bapak atau Ngantuk? Nah. Ngantuk? Nah. Tetap konsep? Nah. Coba saya mau tes. Siapa lagi namanya? cari. Ini siapa namanya? Ya? Anak. Biasanya kalau bilang tari berdiri ya. Kalau bilang anak duduk. Berdiri. Kalau saya bilang cari apa? Diri. Kalau saya bilang anak? Duduk. Oke. Duduk. Berdiri. Tadi saya bilang kalau saya bilang anak cari apa? Duduk. Berarti belum konsentrasi pula. Kirain barangnya kelapaan. Berarti ini bilang kan sari atau ini. Ketika Bapak bilang duduk ngapain? Berdiri ngapain berdiri? Konsentrasi. Bilang cari? Diri. Kalau saya bilang anak? Duduk. Oke. Cari. Duduk. Anak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala SMK 8 yang telah bekerja sama dengan Balai Benih Hortikultura Negara yang membawa saya sampai ke sini. Kalau secara jarak, ya mungkin kita masih pikir-pikir datang ke sini. Tapi karena rasa cinta terhadap anak-anakku semuanya, yang pertama saya rindu karena pernah datang ke sana. Yang kedua adalah saya motivasi anak-anak, apakah benar masih seperti dulu waktu di Balai Benih. Ternyata secara kasat mata saya setelah pulang dari Balai Benih ini lebih lagi, karena semuanya laki-laki makin ganteng, cewek-ceweknya makin ceria, makin cantik. Semua dilakukan dengan penuh perasaan kalau saya melihat tadi. Dasar-dasarnya sudah dilakukan dengan baik. Bagaimana cara menggali lubang, kemudian bagaimana cara menanam,
Setelah itu dia akan dinaungi lagi, bagaimana cara membuat naungan, kemudian di lapangan bagaimana cara memupuk. Jadi sempat diskusi, kalau memupuk itu bagaimana caranya, apa yang menjadi pertimbangan. Oh ya Bu, katanya kalau hujan ini bisa tercuci gitu. Jadi harus apa dibenamkan, itu yang paling penting. Jadi anak semuanya, petani masa depan bukan lagi petani seperti yang kita lihat di sekitar kita. Orang tua kita memang kalau bertani, ya mereka memacu, kemudian memelihara apa adanya sesuai dengan apa yang dia lihat, ya. Karena kalau orang-orang tua kita, ya otaknya itu masih di matanya gitu. Karena tidak belajar seperti anak-anak semuanya. Jadi apa yang dia lihat di tetangga, dianggap bagus, itu juga yang dia lakukan. Apa yang dia lihat di sana bisa dijual bagus, itu juga yang dia tanam. Sehingga kebanyakan orang tua kita kerjanya hanya menanam-menanam, itu yang selalu saya katakan. Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan analisa nilai ekonomi, kemudian bagaimana jualnya kemana, bagaimana harganya. Kalau kita anak-anak semuanya ke depan tidak lagi seperti itu. Saya mau tanam pala seperti misalnya karena di Makassar atau di Surabaya harganya mahal, gitu. Dan kalau lihat range penjualan mulai dari tahun ke tahun, misalnya saya mau tanam pala karena harganya tidak pernah turun. Atau saya mau tanam kakao karena harganya mahal dan diminati oleh banyak orang. Pemikirannya harus seperti itu. Tidak boleh lagi ikut-ikutan. Ya. Kenapa kalau ikut-ikutan? Risikonya adalah seperti tadi. Yang kita lihat di sana tanam cengkeh tahun ini, harganya kenapa? Karena 80.000 per kilo atau 120, mulai tanam cengkeh semuanya. Ternyata 5 tahun akan datang, cengkeh itu mulai harganya turun. Kemudian kita berpikir, kok cengkeh tidak menghasilkan? Boleh kita lihat sama, oh ternyata ada yang menghasilkan. Boleh kita tebang lagi kita punya cengkeh, ya. Kalau kerjanya begini terus, yang pada akhirnya 5 tahun kita pelihara cengkeh, kemudian 3 tahun kita pelihara lada, 4 tahun kita pelihara kakao, berarti kerja kita hanya menanam, menebang. Berapa kerugian kita? Tapi karena dasarnya adalah sekolah, harus kita tahu, oh kalau saya tanam ini keputusannya nilai ekonominya apa. Orang tua kita dulu kita tanam jagung, ya hitungannya hanya untuk makan. Iya. Menghidupnya untuk kebutuhan rumah tangga. Sekarang tidak lagi. Oh saya ingin beli mobil misalnya, berarti saya harus tanam apa gitu. Berapa luasnya, kemudian berapa jarak tanam, apa yang harus dikerjakan, produksinya tinggi. Oleh karena itu anak-anak akan belajar bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas, dan tadi sudah dilakukan. Ingat, kita punya keinginan misalnya jual ke Makassar, jual ke Surabaya atau ke luar negeri, tujuannya ekspor. Tidak sulit. Tujuannya hanya bagaimana kita hasilkan yang 3K. Tahu 3K? Yang pertama kualitas. Apa itu kualitas? Mutu. Mutu. Kalau mutunya bagus, ya berarti harus dimulai dari apa? Tadi kita lakukan, mulai dari benih yang ditanam. Ya, perlakuannya bagus. Kemudian cara budidaya, cara tanamnya tadi harus bagus. Peliharanya bagus. Kalau budidayanya sudah bagus, ya mulai dari ini hasilnya, ikutannya adalah kualitas yang bagus. Apalagi harus banyak. Tidak ada lah kita jual di Makassar maupun menjual satu keranjang. Ya, harus banyak. Oleh karena itu anak-anak harus berpikir, oh ya, mari kita rame-rame. Misalnya tanam coklat atau tanam cengkeh, sudah jelas. Kalau banyak, berarti mengurangi ongkos kirim. Karena satu keranjang yang kita kirim, ya, jauh berbeda dengan satu kontainer. Ya, oleh karena itu dia harus jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak, bisa dijual ke daerah lain, bisa juga ke luar negeri. Terus yang satunya apa? Ya, harus pada saat dibutuhkan harus ada. Nah itu yang jadi ini hal-hal dasar anak, tapi harus wajib diketahui. Misalnya pabrik minta, ya pabrik kakao, ya minta 25 ton per bulan. Itu harus ada mulai hitung. Berarti anak-anak itu sudah hitung
oh di mana lagi ya, di waktu bangga misalnya ibunya siapa ini, anak ada 1 ton, ibunya siapa lagi 1 ton, ibunya siapa lagi 1 ton, kumpul menjadi banyak ton. Rupanya cukuplah 1 kontainer. Kalau tidak cukup di sini di mana lagi? Itu cara hitungnya. Oleh karena itu, untuk bertani di zaman modern ini hitungannya adalah untuk ekspor. Ya biasanya tanaman yang diekspor itu tanaman apa? Sawit. Sawit itu tanaman apa? Perkebunan. Nah, jurusan apa ini? Perkebunan. Ya. Perkebunan itu artinya kaya-kaya. Apa cirinya? Karena cirinya adalah dibutuhkan Panjang waktu oleh lama. industri, memenuhi kebutuhan industri. Iyalah. Kelapa sawit untuk Ya. diolah di mana? Pabrik. Pabriknya apa namanya? Industri. Industri kan? Ya. Kakao diolah di mana? Pabrik. Tentunya industri. Industri juga. Tanaman perkebunan untuk cirinya adalah untuk memenuhi kebutuhan industri. Kebutuhan industri tidak pernah jumlahnya sedikit, selalu banyak. Oleh karena itu anak-anakku tidak salah memilih perkebunan. Betul-betul ditekuni dengan baik, perkebunan masa depannya bagus. Oleh karena itu tanaman-tanaman yang kira-kira tidak produktif lagi, mari pelan-pelan. Apa yang salah? Mungkin dari benihnya, mungkin dari pemeliharaannya, mungkin cara budidayanya, cara memupuknya. Itulah yang coba kita pikirkan. Tadi saya melihat di sana Bukawai siapa namanya? Mandi. Walaupun gini dia berupaya bagaimana caranya memupuk yang baik. Saya berharap anak semuanya ya terus belajar ilmu. Sekarang ini tidak susah. Ilmu sudah ada di genggaman. Ya. Ilmu sudah ada di genggaman. Jadi walaupun di rumah daripada main game coba baca-baca. Kira-kira tanaman apa yang paling mahal misalnya? Oh cari dari seluruh tanaman perkebunan misalnya, oh ketemu pala. Pala itu cara tumbuhnya seperti apa? Jadi begitu cara urutnya. Oh misalnya seperti pH-nya berapa, kemudian bisa tumbuh di mana? Bagaimana cara budidayanya? Bagaimana cara pemeliharaannya? Semuanya itu adalah untuk mempengaruhi kita punya pikiran kira-kira tanaman apa yang kita putuskan untuk kita tanam. Dan itu menjadi masa depan. Sehingga tidak salah kalau anak-anakku ini berangan-angan, oh ya saya 10 tahun lagi saya upayakan untuk beli mobil. Sekarang umur berapa? 18. Tambah 10 tahun jadinya umur berapa? 28. Masih muda atau sudah tua? Masih muda. 10 tahun lagi. Tanaman perkebunan biasanya menghasilkan umur berapa? 25 tahun. Biasanya menghasilkan umur 25 tahun. 25 tahun itu puncaknya. Biasanya berair. Jadi ibaratnya begini. Kalau kurvanya ya, kalau kurvanya misalnya meningkat gini, tanaman 25 tahun itu mulai turun. Ya. Tanaman umumnya 6 tahun 7 tahun. Ya, mulai produksi. Kalau 10 tahun berarti secara produksinya tinggi. Oleh karena itu saya bilang tadi 10 tahun akan datang. Jadi itu bukan karena sembarang yang saya katakan 10 tahun, tapi 10 tahun itu tanaman perkebunan biasanya sudah menghasilkan bagus. Sekarang umur 17. Tambah 10 tahun sama dengan 27, 28. Berarti masih muda sudah memiliki sekarang itu. Mulai sekarang buka Google kira-kira tanaman apa yang paling menguntungkan. Sawit. Kelapa sawit, kemudian kelapa ataupun misalnya pala, cengkeh, putuskan. Sudah belajari dasar-dasar tanah, ya. Silakan. Kalau menurut pandangan saya jalan dari beberapa tempat selain kelapa sawit, juga ada yang namanya pala. Ya. Pala
kelebihannya bisa hidup di semua kondisi tanah. Kalau di Fak-Fak saya lihat di bebatuan, kemudian saya lihat di Buto karena juga ternyata bisa hidup. Sekarang di Muna ternyata juga bisa hidup. Jadi di batu, di tanah biasa, tanah kurang subur juga hidupnya bagus. Kelebihannya apa? Kelebihannya tanpa dipanjang, kemudian jatuh, itu bisa tetap dipungut dan kualitas tetap bagus. Nah, maksud saya dibanding dengan, bukan saya larang tanam kelapa, dibanding dengan tanam kelapa misalnya, ya. Ini kan saya berikan perbandingan kira-kira tanaman apa yang kira-kira memberikan janji bagus ya. Dibanding dengan tanam kelapa misalnya, mulai dari bibit, kemudian tanam, begitu berbuah, kita bingung mau diapakan itu. Mulai dari ongkos panjat, ongkos kupas, ongkos pecah, ongkos jemur, ongkos karungnya lagi, semuanya pakai ongkos. Iya, Pak. Silakan hitung-hitung. Ini cuma saya membandingkan supaya anak-anakku berpikir, oh iya ternyata tanaman ini yang punya nilai ekonomis tinggi yang dibutuhkan. Saya kira itu anak-anakku semuanya, ilmu yang kalian peroleh dan sudah praktekkan tadi, yakinlah itu akan bermanfaat di masa akan datang. Dan siapapun yang kenal kalian bahwa pertanian, mereka tidak mau tahu bahwa kalian tidak tahu bagaimana cara menanam termasuk sayuran dan tanaman-tanaman perkebunan. Dan begitu ditahu bahwa ini pertanian, harus bisa menjawab cara menanamnya seperti ini, cara menggali lubang seperti ini, cara memupuknya seperti ini, dan ini katakan nilai ekonominya sangat bagus. Ya. Oleh karena itu menjadi generasi pelanjut orang tua kita. Ya, mungkin saya pernah jelaskan apa yang menjadi hak-hak orang tua kita yang selama ini belum mereka dapatkan, dan anak-anakku lah yang mencoba melakukan itu, dan harapannya selain menjadi petani budidaya juga menjadi petani pebisnis di masa akan datang. Sehingga berubah namanya menjadi, bukan lagi menjadi petani misalnya petani kelapa, tapi menjadi pengusaha kelapa atau menjadi pengusaha sawit atau menjadi pengusaha pertanian. Dan yakinlah masa depannya untuk kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk anak cucu kita.